Channel beriman dengan logika sehat, channel edukasi Kristen yang diperuntukkan bagi setiap orang Kristen. Salam saudara, puji nama Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam tayangan edukasi Kristen, tayangan yang dikhususkan bagi kalangan kaum Kristiani. Saudaraku, dalam tayangan kali ini kita akan belajar bersama tentang Yanes dan Yabres. Yanes dan Yabres, keterampilan mereka yang tak tertandingi di seluruh tanah Mesir. Yanes dengan mata setajam elang dan tangan secepat kilat, mampu memanipulasi bayangan dan memutarbalikkan persepsi. Sementara itu, Yabres yang memiliki suara yang kuat dan memikat dapat menghipnotis dan mengendalikan pikiran orang lain dengan kata-kata. Sebagai penasihat utama dan ahli sihir Firaun, mereka telah menyaksikan Mesir mencapai puncak kejayaannya, mengumpulkan kekayaan dari bangsa-bangsa yang telah ditaklukkan oleh Mesir. Kekuatan mereka yang diyakini berasal dari dewa-dewa Mesir kuno, membuat mereka dihormati dan ditakuti. Namun di tengah kekuasaan dan kemewahan yang mereka nikmati, sebuah bayangan asing mulai muncul. Alkitab tidak menyajikan banyak keterangan mengenai Yanes dan Yabres. Nama kedua orang ini bahkan hanya disebutkan satu kali dalam seluruh Alkitab, yaitu di dalam surat 2 Timotius pasal 3 ayat 8. Dalam sebuah kalimat yang melukiskan kejahatan di masa akhir, Paulus menyatakan, seperti halnya Yanes dan Yabres berlawanan dengan Musa, mereka pun menentang kebenaran. Akhlak mereka rusak dan keyakinan mereka tidak kuat. Namun sudah jelas bahwa mereka tidak akan berkembang lebih jauh karena seperti dalam kasus Yanes dan Yabres, kebodohan mereka pun akan terlihat oleh semua orang dalam ayat 8-9. Tradisi kuno Yahudi menyatakan bahwa Yanes dan Yabres adalah dua penyihir utama yang menentang Musa dan Harun di Keluaran pasal 7. Harun melemparkan tongkatnya di hadapan Firaun dan pegawainya, lalu tongkat itu berubah menjadi ular. Lalu Firaun memanggil para ahli dan penyihir, dan mereka, para ahli Mesir itu, melakukan hal serupa dengan kemampuan sihir mereka. Setiap orang di antara mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu pun berubah menjadi ular. Namun tongkat Harun menelan tongkat-tongkat yang lain. Ayat yang ke-10 sampai yang ke-12. Selanjutnya para penyihir yang sama juga meniru perubahan air menjadi darah di dalam Keluaran pasal 7 ayat 22 dan menciptakan kata. Namun para penyihir tersebut tidak mampu untuk meniru tulah-tulah yang lainnya. Nama Yanes dan Yabres juga ditemukan dalam Talmud. Sesuai dengan salah satu midras, kedua penyihir ini keluar dari Mesir bersama bangsa Israel setelah Paskah yang pertama. Saudara bisa bandingkan di dalam Keluaran pasal 12 ayat 38. Dan selanjutnya memiliki peran penting dalam menggalakkan penyembahan anak lembu emas yang dibuat oleh Harun. Dalam midras lainnya menyebutkan dua hamba Beliam sebagai Yanes dan Yabres. Dalam Bilangan 22 ayat 22, berdasarkan midras dan sumber-sumber lainnya, Yanes dan Yabres terus mempengaruhi Israel dengan cara yang buruk sampai era Pinehas. Bilangan pasal 25. Cerita-cerita ini menarik, namun tidak seharusnya dianggap sama dengan kitab suci yang diilhami. Paulus menekankan nama-nama konvensional penyihir yang melawan Musa tanpa mengakui mitos yang terdapat di dalam tulisan-tulisan apokripa. Tujuannya adalah memakai contoh kejahatan Yanes dan Yabres sebagaimana yang disajikan dalam kitab Talmud sebagai gambaran penolakan kebenaran yang luas dan aktif di akhir zaman. Yanes dan Yabres adalah ahli ilusi. Mereka mampu meniru mukjizat Musa, mengubah tongkat menjadi ular dan air menjadi darah. Meskipun dengan skala yang lebih kecil, ini menjadi peringatan
bahwa kuasa kegelapan juga memiliki kemampuan untuk meniru hal-hal yang benar dan menghasilkan mujizat yang menipu orang percaya. Bagi orang percaya, penting untuk menguji segala roh dan membedakan mana yang berasal dari Allah dan mana yang tiruan, dan memalsukan segala suatu kebenaran yang sudah Tuhan sampaikan. Meskipun Yanes dan Yabres sangat kuat dalam sihir, mereka mencapai batasnya saat Musa melakukan mujizat lalat pikat. Para ahli sihir ini tidak mampu meniru dan terpaksa mengakui, inilah jari Allah. Keluaran pasal 8 ayat 19. Pengakuan ini menunjukkan bahwa kekuatan manusia sekuat apapun tidak akan pernah bisa melampaui kehendak Tuhan. Bagi orang percaya, hal ini mengingatkan kita untuk selalu mengandalkan kuasa Tuhan, bukan pada kuasa atau kecerdasan kita sendiri. Kisah ini menjadi contoh nyata bahwa pada akhirnya kebaikan dan kuasa Tuhan akan selalu menang. Yanes dan Yabres adalah perwujudan dari perlawanan terhadap kehendak Allah, tetapi mereka gagal. Hal ini memberikan jaminan pada orang percaya bahwa setiap pertempuran, entah itu melawan dosa, godaan, atau kuasa duniawi, kemenangan akhir adalah milik Musa. Kita tidak perlu takut karena yang bersama kita lebih besar daripada yang melawan kita. Kisah Yanes dan Yabres adalah pengingat bahwa kebenaran dan kuasa ilahi akan selalu mengungguli tipu daya dan kuasa manusia. Ini memperkuat iman kita untuk tidak goyah dalam menghadapi tantangan, tetapi tetap berpegang pada keyakinan bahwa Allah kita adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.